Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama letakkan tangan kananmu di dada di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Ketik di kolom komentar, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun badai hidup saudara dan saya, apapun pergumulan hidup kita, siapapun yang mencoba menjatuhkan, merugikan, memfitnah kita, kita percaya kalau Yesus di pihakku, tidak ada yang bisa merebut damai sejahteraku. Amin. Hadapi masalahmu, saudara dikasih dalam Tuhan. Pikul salibmu, jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ya, ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kemarin saya sudah bagikan ayat pertama dari Ulangan pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Tuhan mengajarkan kepada umat Tuhan dan juga kepada kita, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk ambil tindakan, ambil action, ya, ambil kerjakan apa yang harus kita buat, yaitu melangkah, maju, bertindak, menduduki negeri yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan bagian Tuhan adalah menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Dari pembelajaran kemarin kita belajar bahwa ada bagian kita yaitu melangkah, ada bagian kita bertindak, ada bagian kita maju, ada bagian kita memegang janji Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menggenapi apa yang sudah Dia janjikan dalam hidup kita. Dan hari ini kita masuk dalam ayatnya yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara perhatikan di sana. Pada waktu itu Musa bilang begini, aku berkata kepadamu demikian, seorang diri, ya, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Musa menyadari bahwa sendiri itu saya nggak mampu. Dengan kata lain, kita tuh manusia butuh orang lain, sudah. Ketik di kolom komentar, saya butuh sesama, saya butuh orang lain, saya butuh manusia lain. Itu sebabnya kenapa manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya kenapa Tuhan berfirman ketika menciptakan Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, dengan kata lain Tuhan menciptakan manusia itu membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah beranggapan saya bisa kok hidup seorang diri, Pak. No, kita nggak bisa, kita butuh orang lain kok. Ya, kita masih butuh orang lain, kita masih butuh sesama manusia kita. Itu sebabnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Musa menyadari hal tersebut. Itu sebabnya Musa bilang pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Oh, tergenapi firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dahsyatnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut. Ya, kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi Musa bilang ke bangsa Israel, terus bertambah-tambah berdasarkan firman. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan harus berdasarkan firman. Kenapa? Karena hanya firman Allah yang akan digenapi dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan akan digenapi dalam hidup. Sama-sama ketik di kolom komentar, firman Tuhan digenapi dalam hidup. Ya, itu sebabnya yang Musa katakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada bangsa Israel. Tuhan akan menambahimu 1000 kali lipat dan akan menggenapi apa yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 12. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, atas perkara?
Musa menyadari dia butuh orang lain. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yaitu sebagai pemimpin kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. 17. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, nggak ada manusia yang bisa hidup seorang diri. Nggak ada manusia yang bisa berjalan seorang diri. Kita perlu sesama kita. Karena Tuhan pun pakai manusia lain untuk menopang kelemahan kita. Dia adalah istrimu. Dia adalah suamimu. Dia harus menopang kekurangan kelemahan kita. Demikian pula sebaliknya. Kita harus menopang apa yang menjadi kekurangan orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Dengan demikian kau memenuhi hukum Kristus. Jadi keberadaan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu harus berdampak, bermanfaat buat orang lain. Keberadaan orang lain pun akhirnya mengisi kekosongan saudara dan saya. Sehingga dengan kata lain, ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan sebagai tubuh Kristus. Kita diciptakan untuk saling mengisi kekosongan kita, mengisi kekurangan kita, dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang mau bilang, oh kamu tuh dimanfaatin sama orang lain. Sudah dikasih tahu Tuhan, untuk orang-orang dunia bahasa itu adalah bahasa yang merugikan. Kamu dimanfaatin buat orang lain. Sampai sekarang mungkin kalau saya tanya sama saudara, bahwa kita dimanfaatin orang lain enak nggak? Nggak ada yang mau. Tetapi sebenarnya bahasanya itu adalah bahasa yang negatif. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir, waduh, saya dirugikan orang lain, saya dimanfaatin orang lain. No, justru engkau jadi hidup bermanfaat. Ngerti sampai sini, saudara? Karena bahasa dimanfaatin itu buat orang-orang dunia itu udah negatif. Engkau dimanfaatin. Tetapi buat orang percaya, kita hidup harus bermanfaat. Bukankah dengan demikian engkau sudah menjadi bermanfaat buat orang lain? Sekalipun orang lain yang melihatnya kita dimanfaatin. Tetapi bagi kita orang percaya itu panggilan kita. Ketik di kolom komentar, itu panggilan saya. Bermanfaat buat orang lain. Amin. Bermanfaatlah dimanapun kau berada. Bergunalah dimanapun kau berada. Karena kalau kita hidup justru jadi batu sandungan, kita mencemooh nama Tuhan di hadapan orang lain. Tetapi sebaliknya ketika kita berguna, ketika kita bermanfaat, engkau sudah menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dunia ini tidak mau seperti itu. Karena dunia mengajarkan untuk hidup bagi dirinya sendiri saja. Udah pusingin aja diri sendiri aja, usah urusin orang lain. Itu yang dunia ajarkan. Sehingga bahasa dimanfaatin itu ada. Menjadi bahasa yang negatif. Buat orang-orang yang mendengar. Sampai sekarang. Tetapi buat kita orang percaya, kita bilang bukan dimanfaatin. Saya jadi bermanfaat. Nah, itu kalimatnya beda, saudara. Dimanfaatin dan bermanfaat itu berbeda. Tapi artinya sama, berguna buat orang lain. Hanya sekarang respon kita apa? Sikap kita apa dengan kata manfaat ini? Bukankah kita membeli barang sesuatu itu yang bermanfaat buat diri kita? Tentu, nggak mungkin barang ini nggak punya manfaat lalu kita usahakan, kita perjuangkan. No. Kita membeli barang, kita membutuhkan sesuatu dan barang itu ada di rumah kita karena ada manfaatnya. Demikian pula saudara dan saya. Kita ada, kita bermanfaat.
Sekalipun orang dunia berkata bahasanya, kamu dimanfaatin orang lain, it's okay. Itu bahasa negatif. Tapi bahasa orang percaya, bahasa anak-anak Tuhan adalah engkau bermanfaat buat orang lain. Kau jadi berkat buat orang lain. Engkau mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus bermanfaat buat orang lain. Hidup saya harus berguna buat orang lain. Ketik di kolom komentar. Hidup saya harus bermanfaat. Amin. Gak peduli orang mau ngomongin apa kayak tentang kita, yang penting hidup saya berguna. Selama saya masih ada di muka bumi ini, harus jadi berkat. Harus berdampak, harus berguna. Apapun itu. Ya. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, orang merasakan ada fungsinya keberadaan kita. Ada gunanya keberadaan kita. Coba lihat dalam Efesus pasal 4, ayat 11 dan ayat 12. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Dan Tuhanlah ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar yang kita kenal sebagai 5 jawatan ini. Untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi 5 jawatan ini Tuhan karuniakan buat orang-orang pilihannya, orang-orang yang ditetapkan untuk berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan saya berdoa sehingga umat Tuhan yang hari ini secara khusus bergabung dalam doa pagi online memiliki hidup yang menjadi berguna buat pembangunan tubuh Kristus. Amin. Siapapun kita, Tuhan kasih karunia kepada saudara dan saya. Tuhan kasih talenta kepada saudara dan saya. Betul, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Saudara bisa guna. Sekarang menjadi bagian kita adalah ayo lakukan, ayo kerjakan apa yang sudah dititipkan Tuhan. Bergunalah buat orang lain, bermanfaatlah buat orang lain. Sekalipun orang lain bilang, lu dimanfaatin. Oh, it's okay. Bukan kamu dimanfaatin karena memang kamu hidup bermanfaat. Amin. Karena hidupmu memang bermanfaat. Itu panggilanmu. Apa yang dititipkan Tuhan dalam hidup? Manfaatkan itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita pun pulang juga tidak membawa apa-apa. Selama apa yang kita punya hari ini bukan suatu kebetulan. Engkau bisa berbisnis sampai sekarang. Engkau bisa bekerja sampai sekarang. Engkau bisa melayani sampai sekarang. Kau bisa menjadi seorang suami, seorang istri, seorang orang muda. Sampai hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup. Bermanfaat Pak buat orang lain. Sekalipun ada orang-orang dunia mengatakan, engkau sedang dimanfaatin. No. Engkau bukan dimanfaatin. Karena memang dirimu bermanfaat. Karena Tuhan taruh sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu. Untuk bermanfaat buat orang lain. Kita butuh orang lain. Orang lain butuh kita. Kita berdoa, kita datang ke Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami diajarkan, kami diingatkan bahwa kami hidup bukan buat diri kami sendiri. Kami harus bermanfaat buat orang lain. Kami harus berguna buat orang lain. Karena dengan demikian nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami pagi hari ini secara khusus. Teman-teman yang mengikuti live pagi hari ini melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga Zoom. Lawat setiap kami masing-masing Tuhan. Beri hati, beri passion di dalam hidup kami. Untuk menjadi berguna buat orang lain dengan segala situasi keadaan kami. Sehingga hidup kami bermanfaat. Kami berdampak. Sesuatu bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa. Di dalam nama Yesus, hari ini, biarlah Tuhan memampukan kami untuk memberikan kami kesanggupan menjadi berkat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Sehingga keberadaan kami berguna buat pembangunan tubuh Kristus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dan melingkupi kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
ketika kami mendengarkan firman termaterai dalam hati kami. Bapa, hari ini, secara khusus pagi ini, kami menaikkan doa-doa kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami pagi hari. Umat-Mu yang menaikkan pokok-pokok doa mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang mendengar seru doa kami. Tuhan yang menjawab doa kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berdoa, kami percaya doa kami didengar. Doa kami dijawab. Dan kami melihat campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Tuhan dengar setiap seru doa umat-Mu yang dinaikkan di rumah mereka masing-masing. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Oh Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa buat usaha, dagang, pekerjaan, bisnis mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati apa yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-Mu. Beri hikmat bagi mereka untuk memajukan apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka yang hari-hari ini berdoa membutuhkan jalan keluar. Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Mereka yang berdoa ya Tuhan hari ini untuk kesehatan mereka. Kami percaya dalam nama Yesus. Yesus, kami tetap sama. Engkau pembuat mujizat. Engkau yang menyembuhkan. Dan oleh bilur-bilur kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman. Disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin menaikkan doa mereka. Karena mereka merasa dirinya sedang tertindas. Mereka sedang difitnah. Mereka sedang ditipu. Mereka sedang dirugikan. Dan mereka menaikkan doa ini pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak hamba berdoa. Di dalam nama Yesus. Jika Tuhan dapati ada anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kerugian secara materi, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan. Tuhan, Kau adalah hakim yang adil. Tuhan yang akan menyatakan kasih kuasa keadilan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka sungguh melihat Engkau Allah yang sanggup memutar balikan keadaan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jam. Damai sejahtera-Mu mengalir di hati mereka. Selama Yesus ada dalam hidup mereka. Itu cukup. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba juga ucapkan berkat jika ada orang-orang muda yang pagi hari ini menaikkan doa mereka. Mereka berdoa buat studi mereka. Mereka berdoa buat pergumulan mereka. Mereka berdoa buat pasangan hidup mereka. Mereka berdoa buat masa depan mereka. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar Allah berperkara dalam masa muda mereka. Tuhan, Kau lihat setiap orang-orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan berperkara dalam masa mudanya. Membawa dia masuk dalam rencana-Mu yang besar ya Tuhan. Memimpin hidup masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Melalui firman-Mu, pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Bahkan melalui doa-doa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami terberkati di tangan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang menggenapi apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. Secara khusus hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Kalau ada di antara mereka bergabung pagi hari ini. Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka ya Roh Kudus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan pribadi. Yang membawa mereka masuk dalam rencana dan agenda besar Tuhan. Diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Ketika mereka membuka hati mereka pagi hari, maka biar Roh Kudus menjamah dan melawat hidupnya. Pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang masih jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan jamah dan mengetuk hati mereka untuk mereka datang kembali berbalik kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa umat-Mu diberkatilah apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari berjalan ini.
Secara khusus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Selamatkan Tuhan. Pagari bangsa ini daripada segala bencana-bencana alam. Pagari bangsa ini luputkan dari segala yang jahat. Jauhkan daripada segala kecurangan-kecurangan yang ada dalam nama Yesus. Biar Tuhan berperkara atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang ada. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Kalau ada pilkada serentak di bangsa kami, biarlah Tuhan berperkara. Kami berdoa biar ada keadilan di Tuhan dinyatakan atas pemilihan kepala daerah di bangsa kami. Kami berdoa sehingga keadaan aman, damai, kondusif dalam nama Yesus. Tuhan berperkara atas pemilihan kepala daerah di bangsa kami ini Tuhan. Segala siasat, segala kecurangan, segala kepentingan diri sendiri, bahkan campur tangan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah yang terjadi hanyalah kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari berjalan ini. Biarlah Tuhan sertai langkah kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Terus memerintah dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan bimbang. Kita katakan orang yang bimbang tidak mendapatkan apa. Imani apa yang kau doakan. Kau sudah terima. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bermanfaatlah buat banyak orang. Engkau bukan sedang dimanfaatkan. No, karena memang hidupmu harus bermanfaat. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, ada banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.